Nah, yang terjadi sekarang adalah setiap punya usaha kita nanti pas kontrakan habis udah ada BMT kah, ada koperasi konven, ada pinjaman online, pinjem tuh buat nyewa. Kemudian kurang modal usaha, pinjem lagi. Jadi yang ada kita kerja rodi aja gitu ya, karena membesarkan orang lain. Yang punya piutang itu nggak mau tahu dia rugi atau untung yang berhutangnya itu. Yang penting uangnya balik ya, dibayar pokoknya sama bunganya. Seperti kita punya hutang ke bank, minjem buat usaha. Mau tahu nggak bang, usaha kita itu kalau rugi banknya nggak perlu dibalikin? Nggak mau. Kemarin kita sudah coba bahas ya terkait dengan utang piutang, kemudian bagaimana hukum dalam Islam itu berhutang gitu ya. Jadi kalau kedudukan hukumnya itu mubah atau diperbolehkan, cuma hati-hati. Bahkan ada satu buku ya teman saya nulis, teman-teman di Safir Senduk ya, ahli manajemen keuangan keluarga. Ada satu judul buku yang menarik, Kaya Karena Hutang gitu. Ini satu kesimpulan di buku itu, hati-hati karena kalau berhutang itu kewajibannya udah pasti, pendapatannya belum tentu. Itu kesimpulan dari buku itu. Kemudian bagaimana alternatif gitu ya kita supaya tidak berhutang ya. Dimana kemarin kita sudah coba bahas nyambung mungkin dengan materi sebelumnya bahwa kita tidak boleh menghabiskan seluruh pendapatan kita, penghasilan kita untuk bulan ini ya, penghasilan bulan itu untuk kebutuhan bulan ini, tapi kita harus menyisihkan. Maka berusaha di dalam manajemen keuangan itu bagaimana ada selain kita berzakat dan infak sedekah, tentu ada penghasilan yang disimpan gitu ya untuk kebutuhan di masa yang akan datang. Karena tadi kebutuhan itu pasti, tapi pendapatan juga belum tentu. Sekalipun kita ASN gitu yang bulan depan itu pasti gajian atau karyawan tetap. Banyak ASN juga yang dipecat gitu ya, atau karyawan tetap yang perusahaannya nggak bisa gajian gitu. Atau juga sama di PHK juga begitu. Itu artinya menandakan bahwa pendapatan itu penuh ketidakpastian. Kemudian kebutuhan tidak bisa ditunda. Nah, oleh karena itu kita harus berusaha semaksimal mungkin punya menyisihkan ya dari sebagian penghasilan kita itu untuk kebutuhan di masa yang akan datang. Karena hidup kita jangan sampai justru kebalikannya, kebutuhan pendapatan 1 tahun ke depan, 15 tahun ke depan habis untuk hari ini atau bulan ini ya, dengan cara menggadaikan pendapatan itu. Nah, kemudian kemarin kita solusinya adalah dengan cara menabung gitu ya, menyisihkan itu istilahnya saving. Jadi kalau di dalam ekonomi konven itu kan saving itu kelebihan dari pendapatan. Nah, kalau kita di dalam Islam bagaimana pendapatan itu diatur ya, dengan cara dibagi 3 ya, ada kebutuhan darurat, hajat sama tahsiniyat. Nah, yang darurat ini yang wajib terpenuhi gitu ya. Bahkan instrumen di dalam Islam pada saat jumlah penghasilan seseorang itu lebih kecil daripada kebutuhannya, maka ada yang disebut dengan redistribusi pendapatan ya, atau dia sebagai asnaf zakat. Dan pada saat orang punya kelebihan pendapatan dari kebutuhannya, itu yang disebut dengan muzaki atau wajib zakat. Saya masih ingat Pak Gubernur NTB ya sebelum yang sekarang, beliau menyampaikan bahwa di dunia ini hanya ada 2 ya, muzaki atau mustahik. Maka pada saat kita memposisikan diri mau pilih yang mana ya, mau sebagai muzaki ya atau sebagai mustahik ya. Kalau kita punya penghasilan lebih tapi tidak mau berzakat, berarti kita memposisikan diri sebagai mustahik gitu ya. Tetapi di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu justru yang mereka kekurangan ya, tapi mereka tidak mau ya mengaku diri atau bahkan
melacurkan diri kepada dia tidak, selama masih bisa punya penghasilan, dia tidak mau menerima dana zakat, infak, sedekah dari Baitul Mal gitu. Nah kalau sekarang kan kebalikannya, orang bangga jadi mustahik itu bangga banget gitu. Bahkan mafia mustahik juga banyak sekali. Saya mengaudit beberapa lembaga zakat, itu dana zakat itu dipakai bukan hanya yang mengerikan lagi, itu dipakai talangan APBD gitu ya kalau di Basnas itu. Dipakai dana kampanye, ya dipinjamkan ke pengusaha, ya dan hilang tuh uangnya gitu. Nah tapi di zaman Rasulullah orang malu kalau jadi mustahik itu, ya selama masih dia berusaha. Nah begitu juga dengan kita ya, mau ambil posisi di mana ya, posisi sebagai mujahid atau mustahik. Nah kemudian pada kesempatan pagi hari ini kita kemarin kita sudah kasih solusi berhutang itu. Nah kemudian kita akan membahas pagi ini bagaimana pada saat kita membutuhkan gitu ya dana untuk kepentingan bukan untuk darurat tadi ya. Jadi berhutang itu ya, utang piutang itu muncul di dalam akad Islam adalah akad tabaru, akad tolong menolong, yang orang tidak mampu membiayai untuk kebutuhan dasarnya, untuk makan sehari-hari, untuk berobat ya pada saat dia sakit, untuk pendidikan dia nggak mampu sekolah. Maka solusi di dalam Islam bukan meminjam gitu ya, tapi bagaimana orang yang punya kelebihan penghasilan dia harus mengeluarkan. Dan dia sebenarnya bukan menyisihkan, karena Allah titipkan ya di situ hak orang lain. Dan Allah uji pada saat dia kasih amanah, pendapatannya melebihi kebutuhannya, ditunaikannya amanahnya ini. Kalau kita baru dikasih gaji 5 juta, 10 juta, lupa di situ ada hak orang lain, maka bagaimana Allah mau memberikan peluang gitu ya, mengamanahkan penghasilannya melebihi dari itu. Ya maka kita harus memaksakan diri ya bahwa di situ ada hak orang lain. Nah, jadi solusinya adalah wajib kalau dalam Islam, bahkan negara yang bertanggung jawab gitu ya, dan ini juga diatur di undang-undang. Orang yang penghasilannya lebih kecil daripada kebutuhannya, maka itu ditutupi dengan dana zakat, infak, sedekah yang sifatnya itu bukan pinjaman gitu, bahkan harus diberikan. Maka ada fatwa di dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia ya, bukan DSN, haram hukumnya dana zakat itu dipinjamkan. Ya, karena secara fikih itu tidak ada kepemindahan tamlik dari muzaki, amil, mustahik gitu ya. Harus diberikan, ya harus diberikan. Tidak boleh dipinjamkan dana zakat itu, karena itu haknya mereka gitu. Karena solusi di dalam Islam tadi bukan kalau kekurangan kebutuhan itu bukan dengan meminjam, tapi dia harus memperoleh hak di situ. Nah sekarang bagaimana konteksnya yang kita mungkin pinjam meminjam itu menjadi sebuah transaksi bisnis gitu ya, transaksi bisnis. Nah waktu beberapa lalu kita sudah membahas bagaimana kontrak-kontrak di dalam Islam ya, ada akad tabaru, ada akad bisnis. Jadi pada saat kita membutuhkan dana gitu ya, ada istilah di dalam lembaga bisnis itu, lembaga keuangan, ada surplus unit, ada defisit unit gitu ya. Ada orang yang dalam konteks usaha ya di sini, ada orang yang mempunyai kelebihan likuiditas, ya, ada orang yang membutuhkan likuiditas. Maka ada satu lembaga yang disebut dengan instrumen lembaga keuangan, lembaga intermediari yang menghubungkan antara surplus unit dengan defisit unit. Ada orang yang membutuhkan modal gitu ya, dan ada orang yang punya kelebihan modal. Nah, maka tidak boleh terjebak ke dalam utang piutang. Ini yang menyebabkan kita sekarang gitu ya, perekonomian kita ini seolah-olah punya keuntungan besar. Pertumbuhan ekonomi seolah-olah kayak sekarang, infrastruktur juga mungkin besar. Apapun ya, bisnis yang didanai dengan hutang, pembangunan infrastruktur yang didanai dengan hutang, maka di situ semu ya, kayak bubble ekonomi itu kayak gelembung busa. Yang di dalamnya itu kosong, nggak ada apa-apanya. Bahkan gitu ya, bahkan kropos gitu. Kelihatan nih jalan di mana-mana gitu, jembatan, ini apa namanya, bandara begitu. Kalau sumbernya dari hutang, gitu, sumbernya dari hutang, bukan dari investasi, begitu ya. Itu hati-hati, ya. Seperti halnya kita, gitu ya. Mungkin ngebangun bisnis, sewa ruko, pinjam uangnya.
untuk modal usahanya pinjam, ya. Kemudian untuk gaji karyawannya pinjam. Yang lebih, kalau pada saat keuntungan atau cash flow-nya itu sesuai dengan kebutuhan untuk bayar hutangnya, itu tidak berasa. Tapi pada saat terganggu gitu ya, penjualannya misalnya karena bahan baku tidak bisa diperoleh atau barangnya tidak laku karena proses pandemi, itu mulai berasa. Karena cash flow yang selama ini dapatkan sudah tidak mampu lagi tuh untuk membawa kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Ya. Nah begitu juga dalam bisnis. Yang sekarang paling menderita sebenarnya bukan orang biasa gitu. Kalau karyawan mungkin di PHK berhenti ya sudah. Dia berhenti dari karyawan ya bisa jualan bakso, jualan gorengan gitu ya, jualan pakaian. Tapi yang paling menderita hari ini adalah pengusaha-pengusaha besar. Terutama pengusaha-pengusaha yang besarnya karena hutang itu. Nah, sebuah negara yang paling malapetaka sebenarnya bukan serangan militer gitu. Ya. Tapi yang paling berat adalah sebuah negara pada saat ketergantungan pendapatannya itu terhadap hutang luar negeri. Jadi kalau dimaknai secara ekonomi gitu bahwa seorang laki-laki yang terlilit hutang itu tidak ada muruahnya, tidak ada harga dirinya, bahkan cenderung itu menjadi budak hutang gitu. Negara juga begitu. Negara yang sudah tidak punya kemampuan membayar hutangnya, gitu ya, maka itu akan cenderung didikte oleh negara yang punya hutang, punya piutangnya. Dan kalau saya baca neraca kita nih di Indonesia gitu ya, Menteri Keuangan kita hari ini gitu ya, pertambahan hutang dari tahun ke tahun itu luar biasa. Bahkan tahun ini hutang terbesar dalam sejarah gitu. Padahal saya 5 tahun lalu gitu ya diminta ngisi di Kementerian Keuangan, kita ini Indonesia sudah tidak mampu lagi membayar hutang yang jatuh tempo. Maka solusi Menteri Keuangan adalah diperpanjang kalau dia masih punya, bisa dilobi begitu negara hutangnya. Atau kalau nggak bisa dilobi dia membayar hutang dengan hutang baru. Nah kalau kita sudah tidak membahas, bahkan yang menyedihkan bukan hanya tidak mampu mengembalikan pokok hutang yang sudah jatuh tempo, tapi juga sudah tidak punya kemampuan membayar bunga hutang yang berjalan. Maka bunga hutang itu dibayar dengan hutang baru. Jadi hutang baru ini dua, untuk kebutuhan jangka yang jatuh tempo, untuk membayar bunga yang berjalan, dan kita juga sudah tidak mampu membiayai juga pengeluaran yang berjalan, maka itu harus ditutup dengan hutang baru. Nah apalagi hari ini gitu ya, pendapatan pajak negara itu hanya 30% kalau pengalaman 2020 gitu. Nah maka ini yang dampak hutang gitu ya, bukan hanya secara individu tetapi juga secara negara. Maka ya kita harus berusaha dalam pengeluaran kita itu tadi ya direncanakan supaya tidak ada pengeluaran-pengeluaran yang sumbernya dari hutang gitu, asosiasi dengan berhutang. Nah, yang menarik bagaimana Islam menghindari transaksi hutang piutang itu dengan adanya transaksi bisnis gitu. Jadi pada saat kita punya kebutuhan misalnya dalam keluarga butuh modal begitu ya, itu tidak dengan cara meminjam gitu ya. Maka ada yang disebut dengan, kemarin kita sudah bahas, akad yang disebut dengan akad sirkah. Sirkah ini kira-kira berjamaah, partnership gitu ya, kedudukannya sama. Jadi kalau saya punya usaha yang sudah berjalan, kekurangan, kita ajak saudara kita, teman kita, tangga kita yang dia pingin usaha tapi nggak punya skill gitu. Ya, maka bahkan kita bisa berhimpun orang-orang yang sirkah ini ada minimal tuh 6 jenis gitu ya. Jadi yang pertama ada yang disebut dengan sirkah atau bekerja sama dalam bentuk sirkah inan. Sirkah inan ini masing-masing mitra partner punya modal sama-sama. Cuma kalau usahanya masing-masing ya, selain kurangnya keberkahan gitu ya, masing-masing orang punya kelebihan pengetahuan dan punya kekurangan masing-masing. Maka dengan cara bersirkah
kekurangan ini bisa saling ditutupi. Ya misalnya ada temennya yang jago marketing, tapi dia lemah dalam memproduksi barang atau akses informasi barang. Nah, bersirkah dengan teman yang dia punya produk, tapi lemah dalam kemampuan menjual. Di beberapa waktu lalu mungkin di materi entrepreneurship, hari ini kalau bisnis ingin besar harus memilih salah satu. Mau diproduksi, nggak usah mikir jualan gitu ya. Atau mau jualan, nggak usah mikir produksi, pilih salah satu. Kalau kita punya kemampuan jago jualan, cari temennya yang punya produk. Ya, Pak Budi nih menjualin macam-macam produk, tapi bukan produknya Pak Budi, produknya temennya gitu, produknya orang lain. Begitu juga kalau kita punya keahlian dalam memproduksi sesuatu barang atau jasa, cari teman yang punya kemampuan berjualan gitu. Ini kemarin saya punya staf alumni gitu ya, dia keluar dengan gaji 15 juta dari perusahaan Hongguan Pak gitu, bagian finance dia. Karena apa? Keuntungan usaha dia, bisnis online, jualannya bantal sama kasur kesehatan Pak. Ya, lewat online. Itu melebihi gaji yang dia peroleh gitu. Ya. Sementara kalau kerja dia harus setiap hari masuk. Kalau ngelola usaha dia cukup di depan komputer aja, kapan aja dia bisa pergi, bisa mengerjakan apa-apa gitu. Ya jadi, dan kebetulan dia punya teman-teman ya, alumninya dia dulu punya pabrik gitu. Jadi langsung aksesnya dari pabrik dia jualkan lewat online. Ya. Sebulan itu bisa 60.000 bantal. Ya, dengan keuntungan dia minimal 10.000 satu bantal. Kira-kira berapa tuh yang bisa yang dia peroleh ya? Tentu dengan teman-teman yang bertanya. Nah, jadi dalam konteks sirkah ini masing-masing punya modal gitu. Cuma jumlahnya berbeda. Jadi kalau si A 100 juta, yang si B-nya 50 juta, itu sirkah inan ya. Jadi percampuran antara modal dengan jumlah yang berbeda. Tetapi ada yang kedua di dalam sirkah yang dia wajib sama. Ya, kalau temennya 10 juta, si B-nya harus 10 juta. Kalau bertiga masing-masing 10 juta. Itu yang disebut dengan sirkah mufawadhah. Nah, apa bedanya? Kalau dalam sirkah inan, biasanya satu orang punya keahlian lebih, ya, tapi satu orang dia kelebihannya punya dari sisi aspek modalnya. Jadi misalnya saya sudah punya skill, saya sudah punya modal jaringan gitu ya, saya punya modal mitra, saya sudah punya modal supplier. Nah, temennya ini dia punya kelebihan dalam bentuk akses modal atau modalnya sendiri. Ya jadi yang punya skill, keahlian nggak usah banyak-banyak modalnya, temennya yang keahliannya kurang tapi banyak modal, itu dia porsinya lebih besar. Maka nanti pembagiannya walaupun nilai modalnya berbeda itu bisa 50-50. Karena untuk menghargai dia punya keahlian gitu. Tetapi kalau sirkah mufawadhah biasanya seperti saya dengan punya keahlian yang sama dengan partner saya, ya, maka kita kebutuhan modalnya kita hitung. Udah, akhirnya bagi sama rata. Kalau kebutuhannya 100 juta, teman saya 50 juta, saya 50 juta. Karena sama-sama akuntan. Sama-sama punya link, sama punya jaringan, ya. Tapi kita juga sama. Saya punya kelebihannya misalnya di audit, tapi kalau teman saya punya kelebihannya menyusun SOP perusahaan. Gitu ya. Nah, kalau saya dapat klien SOP, saya tinggal nyuruh teman saya. Kalau teman saya dapat klien audit, serahin ke saya. Gitu. Jadi sirkah mufawadhah itu biasanya punya skill yang sama, ya. Tapi dia maka biasanya menggunakan modal yang sama. Tapi kalau seseorang punya keahlian, bahkan sudah punya usaha, punya peluang, dia butuh tambahan modal usaha, nah dia temennya porsi lebih besar itu. Bahkan dalam Islam itu juga bersirkah tidak harus bermodal gitu. Ya, konsultan, pengacara, kemudian notaris, dia dokter. Jadi sekarang ada satu aplikasi gitu ya yang dia, kalau dulu mungkin bos saya dulu waktu kuliah ya, dokter gigi, dia ada satu pengusaha membikinkan ruang praktek dokter.
Ya, jadi ada dokter gigi, dokter kandungan, dokter penyakit dalam, itu bukan rumah sakit, cuma tempat praktek gitu. Nah itu berhimpun tuh, ternyata pemegang sahamnya para dokter itu Pak yang bergabung. Sama seperti halnya sekarang tuh, semua klinik-klinik itu adalah pemegang sahamnya rata-rata mayoritas rumah sakit. Karena supaya kalau yang tidak bisa di klinik tuh ada dirujuk ke rumah sakit yang memang di situ dia pemegang saham di klinik tersebut gitu. Ya, rata-rata klinik bersalin itu di pemiliknya adalah rumah sakit yang menengah bersalin. Jadi dulu juga udah terjadi ya di zaman Rasulullah, bahkan di zaman sahabat dan sebelum lembaga keuangan syariah ini berjalan, itu orang membangunkan praktek dokter bersama. Ya. Jadi orang kalau prakteknya masing-masing kan hanya dokter umum, dokter gigi beda lagi tempatnya, dokter penyakit dalam beda lagi. Ini kalau orang datang ke tempat yang sama, dia bisa ketemu dengan berbagai dokter spesialis di tempat yang sama, itu lebih memudahkan. Ya. Begitu juga sekarang saya di kantor akuntan publik itu harus merger. Ya, karena kalau sendirian itu tadi banyak keahlian bidang yang tidak bisa dikuasai oleh masing-masing ini. Saya bersiap. Nah itulah mungkin di dalam Islam itu sudah lama ya, bagaimana doa yang dilakukan oleh 40 orang, bagaimana pahala sholat berjamaah, bagaimana keistiqomahan dalam pengajian gitu ya. Kalau semakin banyak, semakin istiqomah juga pahalanya lebih besar gitu. Disitulah adanya keberkahan usaha. Nah sehingga tidak muncul utang piutang gitu. Kalau kita bisnis dengan pola sirkah tadi, masing-masing ini modal itu bukan utang piutang. Kalau usahanya rugi, nanggung bersama-sama ruginya gitu. Kalau usahanya untung, juga dibagi bersama. Ya, berbeda dengan kalau kita berhutang sebelumnya, yang punya piutang itu nggak mau tahu dia rugi atau untung yang berhutangnya itu. Yang penting uangnya balik, ya dibayar pokoknya sama bunganya. Seperti kita punya hutang ke bank, minjem buat usaha. Mau tahu nggak bank? Usaha kita itu kalau rugi, banknya nggak perlu dibalikin, nggak mau. Pokoknya dia dari awal bahkan sudah diminta jaminan. Kalau usahanya nggak jalan, apa yang saya bisa dengar? Kalau nggak yakin ya nggak akan cair itu bantuan itu atau pinjaman. Ya. Dan bahkan yang menyedihkan lagi, kalau kita kena bencana juga ya disitalah jaminannya kalau udah nggak sanggup, dijualkan sama bank gitu. Ya. Nah itu dampak dari hutang. Tapi pada saat kita bersirkah, gitu ya, pada saat usahanya sama-sama untung itu dibagi sama, pada saat usahanya rugi sama-sama menanggung kerugian. Ya. Nah bahkan di dalam sirkah bukan hanya sekedar sharing skill keahlian. Di dalam sirkah juga ada yang disebut dengan sirkah wujuh. Ini yang dalam praktek ekonomi konven sudah lama Pak dijalankan. Saya punya usaha sudah maju, sudah lama pengalaman, sudah punya brand usaha yang lama. Kalau kita buka usaha contoh misalnya ayam goreng gitu ya. Teman saya bikin namanya McD geprek gitu. Ya. Jadi kalau McD itu ayamnya jagonya ayam, kalau dia ayamnya jago gitu. Ya itu branding itu ya nggak bisa mendongkrak McD gitu. Ya. Walaupun dimirip-miripin. Di Jogja ada yang disebut dengan KFC gitu. Tulisannya sama, logonya sama, tapi artinya beda. Kontuku fried chicken gitu ya itunya. Sama-sama mereknya fried. Tidak sebesar KFC yang ada sekarang gitu. Karena branding itu tidak mudah. Nah, ada yang satu sirkah di mana branding ini, sirkah wujuh itu nama baik bisa dikerjasamakan. Ya. Jadi saya punya toko mungkin sekarang sudah banyak sekali ya gitu, dari mulai minuman kemudian makanan ya, toko-toko makanan. Saya tinggal bayar franchise saja. Saya menggunakan produk dia, menggunakan nama dia, buka usaha dengan toko yang sama. Abnormal contohnya begitu ya, sekarang mungkin yang lagi tren. Itu di mana-mana di seluruh Indonesia cabangnya ada Pak. Itu bukan satu orang pemiliknya. Jadi kalau saya ingin buka Abnormal di Serpong, saya tinggal datang aja ke kantornya Abnormal. Berapa yang saya harus siapkan modal, mereka udah set up semua sistem studi kelayakan dengan modal sekian, kira-kira untungnya sekian. Ini rata-rata pendapatan per harinya sekian. Ya, kita udah tinggal duduk manis saja gitu.
Karena apa? Nama baik dia itu yang disirkah kepada kita. Maka apa resikonya? Kita yang harus menyetorkan dari sekian omset kita akan disetorkan buat membayar franchise-nya. Itu termasuk ke dalam kategori sirkah. Ya. Sirkah wujuh namanya ya, sirkah. Nah yang tadi sirkah abdan ya, yang skillnya masing-masing gitu. Nah tinggal kita memilih gitu. Di antara sirkah ini mana yang sesuai dengan kondisi kita. Tetapi di dalam konsep konvensional nggak ada cara lain Pak kalau mau bekerja sama, hanya utang piutang. Ya, hanya utang piutang. Kecuali dengan konsep PT, gitu ya. Kalau PT ini adalah yang jadi masalah adalah kumpulan modal. Jadi saya kemarin diminta peraturan OJK yang terbaru itu adalah ada yang disebut dengan pemegang saham pengendali, PSP. Jadi sekarang ini kalau dulu namanya PSP itu yang penting mayoritas pemegang saham, Pak. Itu namanya PSP. Ya. Tetapi sekarang PSP ini selain saham mayoritas, tapi pada dia harus punya kemampuan. Saya diminta untuk menguji kelayakan finansial PSP-nya. Kalau nanti perusahaan itu kesulitan likuiditas, dia punya kewajiban memenuhi seluruh likuiditas perusahaan PSP ini. Kalau regulasi harus menambah modal, contoh sekarang BPR Syariah ini dulu modalnya 2 miliar Pak, dinaikin 12 miliar kalau di Jabodetabek. Sekarang minimal 100 miliar. Maka pemegang saham pengendali bersedia dari sejak awal. Kalau dia sebagai PSP ya, bersedia dari sejak awal harus memenuhi ketentuan modal minimal dari regulasi. Nah maka kalau sekarang ingin jadi pemegang saham pengendali itu harus diuji dulu oleh kantor jasa penilai independen. Ya, bagaimana modal dia itu tidak bersumber dari hutang. Dia sumber modal dia itu dari usaha yang sudah berjalan, bukan mengandalkan dari usaha yang akan diproduksinya. Ya karena dulu banyak orang investasi di tempat lain, dia minjem di tempat lain gitu. Ya. Yang pada saat kesulitan keuangan dia tidak mampu menambah modalnya gitu. Nah, maka saya mengamati mungkin ya di sini ada beberapa warung Pak gitu yang di samping Pak Adin ya, belokan tuh. Itu ibu-ibu berkumpul nih kalau pagi-pagi itu yang punya kue ini, yang punya lontong, yang punya bubur bersatu. Itu namanya sirkah ya, dalam bentuk kecil. Kemudian yang di Blok C ya, itu juga ternyata tiap pagi pada datang tuh nitip barang gitu ya. Atau bahkan yang punya barangnya ikut juga di situ melayani begitu. Jadi tidak ada dominasi dari salah satu pemilik. Dan bahkan mungkin kalau jualannya bubur doang gitu ya, satu orang yang nggak menarik orang buat datang. Tapi pada saat di situ ada gorengan, ada sayuran bahkan gitu ya, sekarang gitu. Ada kue-kue basah gitu yang buat konsumsi sehari-hari. Itu ingin menarik orang datang. Nah, tetapi yang lebih menarik lagi di dalam hadis qudsi ya. Hadis qudsi ini adalah hadis yang tidak turun melalui malaikat Jibril ya gitu ya. Rasulullah langsung mendapatkan dari Allah. Tapi statusnya bukan ayat, bukan Al-Qur'an ya. Bahwa aku menjadi orang ketiga dari dua orang yang berserikat. Ya, aku ini Allah menjadi orang ketiga dari dua orang yang berserikat dengan syarat ya, salah satu di antara mereka ini tidak ada yang saling mengkhianati ya, bahwa Allah itu mau menjadi orang ketiga selama dia tidak ada saling mengkhianati. Apa maksudnya? Kalau Allah menjadi orang ketiga, di situ adanya keberkahan bisnis, adanya keberkahan usaha ya. Jadi kita kadang-kala kalau usaha sendiri gitu ya merasa untungnya lebih gede. Kalau ada teman ikut usaha seolah-olah keuntungannya dia harus dibagi. Justru di hadapan Allah itu justru akan ditambah, bukan hanya untuk kebutuhan dia dan keluarganya, tapi Allah akan berikan keberkahan untuk seluruh tanggungan yang kita berhimpun di situ. Jadi kalau ada wajan tempat air gitu Pak ya, kita punya satu ember gitu, ember besar. Kemudian menurut kita nih gitu, ember kita itu hak kita. Tapi pada saat ada orang lain yang ikut bergabung di situ, justru bukan luberannya atau ini berkurang nih air yang ember itu, tapi Allah tambah
untuk memenuhi seluruh kebutuhan orang yang berhimpun di situ. Itu yang bisa diberikan. Nah kemudian di hadis qudsi berikutnya, aku keluar dari perserikatan itu pada saat ada salah satu di antara mereka yang saling berkhianat. Saya pernah diminta oleh seorang dokter yang dia karyawannya karena sudah pensiun diberi modal. Modalnya 200 juta untuk membuka warung usaha di salah satu Galaxy Mas di Bekasi ya. Sate Taichan. Sate Taichan ini sate ayam tapi yang masih putih ya gitu ya kira. Kalau kita mah enakan sate Madura ya daripada sate Taichan gitu. Ini yang menarik, waktu pertama kali dia buka di tahun pertama, tahun kedua setoran bagi hasilnya itu 150 juta per bulan Pak. Bagi hasilnya gitu. Karena setiap hari omsetnya tinggi sekali. Nah kemudian waktu tahun ketiga ini mulai kok setoran bagi hasilnya itu tersendat-sendat, bahkan setiap bulan terbagi hasil. Tapi dia melihat kan ada laporan keuangannya pakai sistem gitu ya. Kok belanja satenya, karena dia beli satenya itu tidak berkurang dari sejak awal sampai saat ini. Kok keuntungannya terus nurun gitu. Sementara namanya persediaan satenya nggak berkurang. Maka minta saya, karena saya ada yang ngelola, meminta ngaudit perusahaan dia, kliniknya ya, klinik sunatnya. Meminta saya untuk mengaudit si laporan keuangan Sate Taichan ini, mitranya. Pas saya cek tadi dari persediaan tidak ada pengurangan. Alasannya Pak, kita lakunya kurang. Kan nggak logis, belanjanya tetap tapi lakunya kurang gitu ya. Dia ternyata uang itu dipakai modal untuk sewa ruko di sampingnya untuk usaha yang lain. Karena dia menganggap akan menambah keuntungan dia gitu. Ternyata pada saat ketahuan dia curang begitu ya, dia menarik modalnya. Bahkan yang menarik tuh saya lihat belanja sayurnya itu dia pakai mobil BMW gitu. Saya juga kaget gitu, kalau BMW dipakai belanja ke pasar gitu. Dari hasil usaha Sate Taichan tadi sebelumnya. Tapi pada saat ketahuan curang maka dia stop tuh modalnya dia ya untuk Sate Taichan yang usahanya dia belum berjalan ya. Udah mengeluarkan investasi sampai akhirnya datang ke saya, semua usahanya dia bangkrut. Bahkan yang tadinya anak-anak menantunya di situ sebagai sumber usaha, sekarang anak-anaknya lucu gitu, anaknya itu alumni sekolah penerbangan di Bandung Pak gitu ya, karena tidak ada perusahaan yang mau menerima dia sebagai pilot gitu ya, ikut jualan Sate Taichan tersebut, dia berhenti itu semua keluarganya. Jadi jangan menganggap bahwa kalau kita curang itu untuk dapat keuntungan gitu, justru Allah ambil ya keuntungan yang sudah ada aja, keberkahan yang ada. Maka ini yang mungkin pelajaran buat kita, bahwa di dalam Islam itu kita pertama keberjamahan itu penting Pak. Bukan hanya dalam sholat gitu, bukan hanya dalam pengajian gitu, tapi berhimpun dalam beriktisodiyah, dalam bisnis, dalam usaha, dalam keseharian kita. Itu yang akan mengokohkan kita, usaha kita. Bahkan ada teman saya yang dia sudah tidak, usahanya diserahkan ke temennya aja untuk dikelola gitu. Jadi kalau pengusaha itu usaha udah jalan, yang punya jalan-jalan gitu. Bedanya dengan karyawan, nggak pernah bisa jalan-jalan karena bahkan lebaran aja nggak bisa cuti kan gitu loh. Tapi kalau pengusaha itu usaha udah jalan, yang punya jalan-jalan gitu. Ya. Nah maka kita mulailah dari hal yang sederhana, hindari dengan pola utang piutang gitu ya, dengan pinjam meminjam. Maka kalau kebutuhan kita itu melebihi pendapatan kita, keuntungan kita, maka kita berpuasa ya dalam berekonomi. Stop keinginan-keinginan dulu gitu ya. Kalau kita kan usaha baru maju dikit aja udah nyicil motor. Usaha maju dikit lagi nyicil mobil gitu ya. Dimana usahanya itu belum tentu jalan, cicilannya jalan terus gitu. Akhirnya mobil yang ada juga disita, motor yang ada juga nggak bisa kecilin gitu ya. Nah maka kalau kita punya usaha, saya mungkin diajarin sama ibu saya ya, waktu saya lagi sekolah itu setiap bulan saya harus usaha berikut, dan setiap hari ibu itu nitip. Maka saya waktu punya usaha, saya simpen tuh di amplop Pak. Kalau sewa 5 juta setahun, saya bagi 12 bulan. Saya bagi 30 hari, berarti sehari saya harus nyimpen tuh di amplop untuk sewa
nanti pada saat habis, sehingga tidak harus nyari-nyari uang lagi, tapi ngambil dari simpenan. Saya punya rental mobil, setahun itu harus bayar 2 juta tuh perpanjangan STNK. Saya bagi tuh 2 juta 12 bulan, saya bagi 30 hari, berarti per hari saya harus berapa nyimpen untuk bayar STNK nanti pada saat balik, pada saat perpanjangan. Dan ternyata enak gitu Pak. Nah yang terjadi sekarang adalah setiap punya usaha kita nanti pas kontrakan habis, udah ada BMTK, ada koperasi konven, ada pinjaman online, pinjem tuh buat nyewa. Kemudian kurang modal usaha, pinjem lagi. Jadi yang ada kita kerja rodi aja gitu ya, karena membesarkan orang lain, tapi bukan dengan cara sirka. Nah, maka mungkin Pak Sulis nih udah punya satu outlet ya. Kalau ada yang pingin usaha lagi, ya Pak Sulis yang membuatkan sistem, membuat analisa, karena sudah lama pengalaman beliau kan gitu. Tinggal siapa yang mau punya usaha lagi optik gitu ya. Jadi sekarang modelnya begitu gitu ya, kolaborasi gitu. Kalau nggak collab katanya, kalau nggak collab gitu ya. Sekarang gitu ya. Maka mungkin dalam Islam justru sudah lama kita menganjurkan berjamaah di dalam aspek apapun itu, dalam usaha, di dalam mulai dari ibadah ini gitu ya. Maka Rasulullah saling mengenal keluarga, saling mengenal profesi, saling mengenal perilaku, bahkan sifat-sifat sahabatnya itu, karena tadi untuk menganalisa bahkan difasilitasi ya. Misalnya Sa'labah yang orang miskin itu dia tahu kemampuan Rasulullah, maka dia minta kaya kan. Rasulullah juga udah tahu bahwa dia nggak akan sanggup jadi orang kaya gitu, udah paham dari awal gitu. Tapi karena tiap hari minta terus gitu, akhirnya Rasulullah doain ya gitu. Ya, dan Rasulullah kasih dia usaha yang sesuai dengan kemampuan dia. Jadi kalau orang miskin itu suruh usaha pakai mikir agak susah Pak. Gitu. Harusnya pakai otot bukan pakai mikir gitu, suruh kerja ya. Dia bisa besar. Tapi kalau kayak kita nih suruh pakai otot susah juga Pak gitu, suruh nyangkul susah Pak gitu. Kita harus kerjanya pakai otak gitu. Nah, maka dalam kesempatan ini mungkin mari kita kokohkan barisan ya, berjamaah dalam hal segala apapun, memulai dari hal kecil ya, supaya kita terhindar dari transaksi-transaksi yang dilarang di dalam Islam atau tidak sesuai dengan syariah, sehingga timbul keberkahan usaha. Baik Bapak, mungkin itu yang bisa sampaikan sebagai pengisi waktu hari ini. Mungkin ada hal yang mau didiskusikan barangkali, supaya tadi ya dalam usaha kita, dan semoga lah kita selalu doa kepada Allah diberi kemampuan untuk membayar hutang kalau sudah punya hutang gitu ya, dan juga diberi kemampuan untuk berhenti berhutang gitu ya, dan kita juga diberi kesempatan ya untuk membantu orang lain. Saya ini sekarang suka bersyukur ya kalau ada orang datang gitu ya, Allah perlihatkan. Mungkin kalau kita berinfak langsung itu kadang-kadang kurang terenyuh, tapi kalau ada orang yang meminta kita ya, melihatkan kesulitannya dia, Allah sedang menguji kita ya, sejauh mana kita ini kalau punya inisiatif sendiri kan susah, tapi kalau diminta bantuan sama orang lain ya, orang lain sedang kesulitan yuk kita bantu. Nah justru Allah bukan menyuruh kita berhutang, bagaimana kita berusaha. Justru yang Allah suruh itu berusaha kalau ada orang, tetangga, saudara kita punya hutang, kita menjadi solusi buat yang bersangkutan. Ya tentu solusinya bisa bukan hanya sekedar dipinjamkan ya, kalau bisa kita sedekahkan sebagian, kita bantu sebagian, dan kita juga biasanya orang yang senang berhutang itu karena dia tidak disiplin dalam anggaran gitu, dalam mengelola kebutuhan dia, dalam mengelola pendapatan dia. Maka sedikit demi sedikit yuk kita kelola keuangan kita di keluarga, di perusahaan, supaya kita terhindar dari hutang ini. Terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan dulu, kalau tidak ada silakan Pak. Ya. Ya ini sharing aja. Yang mungkin ya. Dalam prakteknya ternyata sirkah ini tidak gampang ya. Saya pernah sekali coba gitu ya dengan satu orang, yang lebih kuat usaha saya, oke juga. Buka cabang ya, buka cabang. Dan lama ternyata mitra saya itu berkhianat ya. Kalau bermotif itu dalam motif biasanya ada yang disebut dengan motif dan motif. Jadi ada yang mau sendiri, kalau konsep bukan masuk ke Katanya. Iya, kelola sendiri. Jadi kalau ketahuan, yang khusus saja gitu ya. Tema. Jadi
Ya. Jalan itu penuh risiko karena sifat orang tadi itu yang tidak amanah. Ya. Ya, saya sekarang saya teruskan seperti apa saya menjadi raja kecil. Ya. Ini sendiri ya, bersedekah. Nggak pusing ini. Jadi selain ada teman saya yang SMA aja tamat, sekarang menguasai optik di Tangsel ini, dia memiliki 10 optik. Bahkan sekarang kalau ada optik-optik yang besar yang kolek itu Dibeli. dia tidak tahu untuk diambil alih. Terakhir mungkin ada yang lihat di optik Kasum Junior ya, Pak itu optik Kasum kan punya nama besar sekali, itu bisa kolek ternyata. Dan teman saya ini khususnya grupnya Maju Jaya itu dulunya langsung sudah diambil alih, sekarang sudah diganti Maju Jaya, masuk Ika Jaya dan macam-macam sampai 10. Dan dia tidak bersirka, dia milih sendiri. Coba saya mengelola satu aja susah, sekarang punya 10 karena saya pada waktu yang berat pasti menghubungi dia untuk dia ambil alih. Dan ketika dia ambil alih, dia kelola sendiri, itu maju gitu dan berhasil. Ini gimana ya? Kenapa yang ternyata firqah itu tidak selalu seperti yang kita harapkan itu tokoh teladan. Terima kasih. Ya. Baik. Jadi itu apa yang disampaikan Pak Sulis betul sekali, dan saya juga mengalami gitu ya dalam konteks bisnis seperti itu. Tapi memang Allah itu udah lengkap ajarannya Pak. Jadi tidak semata-mata kenapa hadis qudsi tadi itu berhenti sampai pada aku menjadi orang ketiga dari 2 orang yang berserikat titik gitu. Ya. Tapi ada lanjutannya tadi bahwa selama syarat berarti nih ya. Aku menjadi orang ketiga dari 2 orang yang berserikat, itu ada syaratnya kalau kita mau bersirkah. Ya. Apa syaratnya? Amanah. Karena kalau tidak ada amanah dalam 2 mitra ini, tidak akan tercapai keberkahan bisnisnya, nggak ada, walaupun bersirkah. Maka kalau waktu saya awal bikin kantor sendiri ya, KJA Dadang Romansa SAS gitu. Ternyata perusahaan-perusahaan besar tuh kalau individu udah nggak make Pak sekarang gitu. Karena kepercayaannya walaupun bentuknya di semua itu secara undang-undang diatur. Badan hukumnya apa? Perseorangan atau persekutuan gitu. Ya, saya memilih persekutuan perdata. Saya setahun jalankan, secara pajak juga melekat pada NPWP saya, pusing tuh karena omset kantor melekat pada menambah jadi penghasilan gaji saya sebagai karyawan tetap gitu. Maka tahun kedua saya memilih bersirkat dengan teman saya. Nah, ini dalam proses memilih mitra ini yang saya panjang Pak. Banyak teman-teman yang meminta ke saya mau jadi mitra saya. Dan KJA saya ini satu-satunya di Indonesia pertama kali sampai hari ini belum ada yang punya lisensi KJA syariah. Saya dan punya teman lama ini, teman dosen di kampus juga benar-benar banyak. Mulai diskusi, nyambung nggak? Visi misinya sama nggak dengan kita? Ya, saya sampai secara keluargaan juga. Saya datang bersilaturahmi ke keluarganya, bagaimana istrinya, anak-anaknya gitu. Nah pada saat saya menemukan satu persamaan, bahwa udah selesailah kita bikin kantor ini bukan cari keuntungan sendiri. Karena kalau keuntungan sendiri udah selesai, udah cukuplah dia juga. Saya juga alhamdulillah pribadi. Tapi bagaimana berhimpun orang-orang yang punya kemampuan di situ, kita bisa memfasilitasi mereka. Nah ini yang syarat pertama Pak. Ya memang, maka kenapa tuh Allah juga lanjutkan juga, bukan hanya sekedar amanah gitu ya. Pada saat khianat tadi ada unsur ketidakαμanahan ya, itu hilang tuh tadi, nggak akan besar, bahkan lebih cepat bangkrut daripada sendiri gitu Pak ya gitu. Tetapi betul Pak, kalau sendiri itu mungkin bisa ngatur sendiri, mengelola sendiri, tapi punya keterbatasan. Mau sejauh mana seseorang itu mengelola bisnisnya, usahanya sebesar apapun, itu kepunahannya lebih cepat dibanding perusahaan-perusahaan yang dia bermitra. Apalagi sekarang ya di zaman ini, kalau dia nggak menerapkan online, dia tidak mengelola usahanya dengan berbagai macam jaringan yang dia manfaatkan, keterbatasan. Ya mungkin 10-20 outlet masih sanggup itu dia ya. Tapi kalau pada saat sudah seluruh Indonesia misalnya cabangnya, ya di masing-masing kota kabupaten dia sudah ada, sudah tidak bisa lagi dijalankan sendiri ya. Nah memang syaratnya, makanya kalau Rasulullah kan ngajarin ke kita nih,
seorang sahabat itu kalau kita pernah nggak ya jalan minimal 3 hari bersama-sama dia. Mulai kelihatan Pak, kalau 3 hari bersama-sama kita bareng sama dia. Mulai dari cara makan saja, maunya ditraktir terus gitu. Ya. Atau kalau dia makan sendiri-sendiri gitu kan misalnya. Ya. Jadi ini ada sekarang nih dia berkumpul tiap minggu ketemu tapi bayar masing-masing Pak gitu. Ya kalau kita di Blok F ada kelompok goes gitu, kita mendingan ada uang saku Pak, kita iuran 50.000, nanti kalau makan ya udah bayar gitu kan, pakai uang saku itu yang kita kumpulin gitu. Jadi kita harus memiliki dulu screening gitu ya untuk keamanan itu. Terus yang kedua, di dalam sirka ini memang kita harus ada value added-nya Pak gitu. Kalau menambah dia nggak punya pengetahuan ya, nggak punya kelebihan dengan kita, ya pada saat kita bersihkan dengan kita bukan menjadi solusi tapi menambah beban gitu ya. Maka tadi kalau yang punya skillnya bagus, kalau kita punya modal cari orang yang skillnya betul-betul profesional. Kalau kita seorang profesional gitu ya, yang kekurangan modal ya cari temen yang punya kelebihan dari sisi kemampuan modalnya gitu ya, atau tadi kemampuan menjualnya, kemampuan memproduksinya gitu ya, kita harus memisah. Jadi harus melengkapi apa yang kekurangan kita ya. Memang sih modal amanah nggak cukup juga Pak. Jadi ada orang yang bangkrut karena kepolosannya gitu, ditipu orang. Ya ini kan imbas juga ke kita kan gitu. Nah, maka kata Rasulullah mengajarkan kita nggak cukup amanah, tapi harus profesional, harus cerdas. Kita harus cerdas dalam usaha itu. Dan yang berikutnya memang ujian buat kita Pak. Ya, jadi bagaimana menguji kita leadership kita, bagaimana bersama dengan orang, bagaimana bermuamalah dengan orang, ini salah satu ketangguhan kita. Jadi kalau kita besar sendiri itu wajar, tapi kalau besar bersama-sama itu harus teruji. Buktinya sekarang perusahaan raksasa semuanya itu kolaborasi gitu. Ya, mereka yang sudah besar saja masih mengambil perusahaan-perusahaan lain ya. Nah maka dalam Islam itu kalau sirkah itu artinya memilikannya bersama. Harusnya logikanya kalau memiliki bersama kan tanggung jawabnya juga jauh lebih besar. Karena dia satu-satunya sumber penghasilan. Cuma kalau orangnya tidak amanah ya dia nggak mikir ya. Yang penting saya untung saat itu. Bahkan itu tadi omsetnya itu tidak diakui dimasukin ke kantor supaya keuntungan yang di store-nya lebih kecil. Pada saat butuh dia memelas-melas ke kita, dia baik kepada kita, tapi waktu udah besar bahkan yang terjadi itu malah dia mencuri modal kita Pak gitu. Ya membawa modal kita bukan, tapi yakin kalau kita dicurangi, kalau kita dibohongi itu insya Allah Pak ya itu nggak rugi kita. Kalau kita ikhlas dan niatkan udah membantu dia, Allah ganti dengan yang lebih baik ya, Allah ganti dengan yang lebih baik. Maka kita tinggal doain aja lah, mudah-mudahan dia juga bisa tobat gitu ya, dan dia bisa suatu saat mungkin bisa ingat kepada kita itu. Ya memang semuanya tidak ada yang mudah ya, semuanya tidak ada yang mudah. Sebagaimana Al-Quran mengajarkan bahwa kesuksesan itu harus diperoleh dengan cara kerja keras. Baik, mungkin sementara itu ya kita bisa ngobrol sambil kopi. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bagi hari ini, dan kita berdoa juga sekali lagi Allah berikan kesehatan kepada jamaah kita semua. Allah berikan kemudahan dalam mencari rezeki ya, Allah mudahkan semua urusannya ya, dan Allah jauhkan dari hal-hal yang membuat dia terlilit hutang, yang membuat dia mungkin tidak nyaman dalam keluarganya, sehingga insya Allah kalau bisnis kita, usaha kita itu bersumber dari yang halal, sehingga Allah mudahkan untuk tergerak hatinya ke masjid lah gitu ya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.